Sobat Industri, selamat datang di Brosis episode spesial. Wah, kenapa disebut spesial ya? Karena kali ini kita akan mendatangkan langsung narasumber untuk membahas industri halal. Penasaran kan? Nah, sebelum berkenalan dengan narasumber, perkenalkan saya Titin yang akan nemenin Sobat Industri di Brosis kali ini. Yuk kenalan sama narasumber. Halo Bu. Halo Mbak Titin. Iya. Ibu Sri Cici Kurniasi atau dipanggil Bu Cici, beliau adalah Koordinator Bidang Riset dan Standarisasi Balai Besar Keramik atau BBK. Halo Pak Cahyadi. Halo Bu Titin. Iya, salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, Pak Cahyadi adalah Kepala Balai Besar Tekstil atau BBT. FYI Sobat Industri, BBT dan BBK adalah salah satu satuan kerja Kementerian Perindustrian yang ada di Bandung. Nah, selain ada Bu Cici dan Pak Cahyadi nih, kita juga kehadiran Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Pak Marki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Sehat Pak, semoga sehat semua ya. Iya. Oke, Sobat Industri. Kalian pasti di rumah sudah biasa punya produk keramik ataupun produk tekstil kan? Tapi ada yang tahu nggak kalau ada keramik halal ataupun tekstil halal? Nah, seperti apa ya itu? Yuk kita tanya langsung ke narasumber. Pak Marki, industri tekstil dan keramik itu kan sudah biasa kita pakai sehari-hari ya, seperti cangkir, piring, ataupun baju yang kita pakai sekarang gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak? Yang dimaksud keramik halal atau tekstil halal itu seperti apa sih Pak? Baik Kak Titin, jadi sebetulnya ini kaitan dengan halal ini adalah memang syariatnya kan sudah jelas ya. Dahulu kita tahu 30 tahun ya MUI mengawal dengan sertifikasi halal. Dan mulai tahun 2014 ini sekarang negara mengambil alih ya melalui Kementerian Agama. Nah jadi kaitan dengan apa yang kita gunakan dalam hal sekarang ini akan kita bahas adalah keramik tableware ya, dan kemudian juga bahan tekstil gunaannya. Jadi saya kira itu suatu hal yang juga kita perlu jadikan perhatian ya, supaya memang kita lebih memahami material-material yang digunakan sehingga kita punya keyakinan atas apa yang barang-barang yang kita gunakan. Begitu Kak Titin. Oh iya, material berarti bahan baku ya Pak ya. Wah, menarik sekali ya Pak. Kalau berdasarkan data memang Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ya. Jadi kesadaran masyarakat tentang produk halal harusnya tinggi ya. Apalagi dibarengi dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, kalau tadi yang dibilang Pak Marki adalah bahan baku. Selain bahan baku, apa sih yang mempengaruhi kehalalan suatu produk gitu? Jadi atau biasa kita sebut dengan titik kritis ya kalau dalam produk halal gitu. Itu seperti apa? Mungkin dari Bu Cici dulu bisa menjelaskan industri keramik titik kritisnya itu di mana sih gitu? Baik Mbak Titin, ini kalau dari industri keramik khususnya adalah produk tableware ya. Kalau titik kritisnya jelas di bahan baku. Karena kita tahu bahwa meskipun tidak semua produk dari tableware itu ya, kita ada suatu jenis tableware di mana tableware itu penampilannya bagus sekali. Jadi dia bersih, kemudian juga translucent. Nah, itu yang biasanya kita kenal sebagai produk tableware yang bahan bakunya adalah bodinya itu adalah body bone china. Nah, jadi bahan baku yang membuat dia tampak cantik, bersih dan translucent itu bahan bakunya adalah dari tulang. Nah, tulangnya itu ada dari tulang sapi ataupun tulang babi. Kalau dari tulang babi jelas kan kita sebagai umat muslim semuanya tidak bisa menggunakan bahan baku itu. Jadi diharapkan kami jadi akan membuat pengganti dari bahan baku tulang tadi. Jadi kita ada bahan baku alam yang karakteristiknya bisa menggantikan dari tulang sapi ataupun tulang babi. Karena kemungkinan tulang sapi kalau misalkan proses penyembelihannya begitu kan, nah itu diragukan juga kehalalannya. Baik. Wah. Seperti itu ya, berarti kalau industri keramik tuh ternyata ada bahan baku yang bahkan dari bahan yang kita tidak bisa pakai sebagai umat muslim, seperti itu ya. Nah, kalau dari industri tekstil seperti apa Pak? Ya,
Kalau di industri tekstil, karena industri tekstil adalah salah satu industri barang gunaan, tentunya yang paling harus diperhatikan adalah materialnya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prosesnya. Ya. Yang ketiga adalah juga lingkungan penyimpanan maupun distribusi dari produk itu sendiri. Jadi kalau di bahan baku harus dipastikan bahwa bahan bakunya itu terbebas dari material-material non halal. Ya, kita tahu bahwa material tekstil ada dari alam, ada dari sintetis. Nah, dari alam juga ada dari hewani. Dan ini harus terhindar dari zat yang tidak halal, contohnya dari babi tersebut ya. Kalau kulit babi, bulu babi dan sebagainya. Sedangkan dari proses, pada saat prosesnya juga penggunaan mesin maupun alat-alat yang bebas dari unsur haram. Ya, unsur haram, contoh haram dan najis tentunya ya. Jadi jika di tekstil itu ada alat-alat atau penggunaan bahan pembantu dari lemak hewani. Nah, itu probabilitasnya bisa saja terkontaminasi dari lemak babi. Nah, itu penggunaan itu harus dipastikan bahwa penggunaan zat pembantu berupa lemak dan lain-lain itu harus terbebas dari unsur babi tersebut. Saya kira itu. Oh, ya. Seperti itu ya. Jadi Sobat Industri sepakat dari tadi ya, dari Pak Marky, Bu Cici ataupun Pak Cahyadi bahwa titik kritis satu produk industri halal adalah bahan baku. Di samping itu, walaupun bahan bakunya itu halal, tapi kalau prosesnya tidak benar, bisa jadi menghasilkan produk yang tidak halal juga halal. Ya Pak ya. Mungkin ada Sobat Industri yang ngerasa kok aturan halal jadi ribet gitu ya, padahal biasanya kita menggunakan apa aja yang ada itu biasa aja gitu. Sedangkan halal tidaknya suatu produk itu sebenarnya penting gitu ya Pak Marky ya. Nah, kalau menurut Pak Marky nih, urgensi kehalalan suatu produk itu seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kan memang karena ini adalah syariat suatu agama ya, dan negara sekarang sudah menjadikan itu suatu kewajiban ya. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya ini juga adalah edukasi ya buat masyarakat, karena memang sebetulnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Cici sama Pak Cahyadi, ternyata gitu dalam proses dan bahkan bahannya itu ya bisa dibuat, tadi Bu Cici sebutkan dari abu tulang ya. Abu tulang itu bisa dari hewan yang kita tidak tahu. Nah, kalau dia berasal dari Cina, kemungkinan kan dari hewan apa lagi ya, kemungkinan bisa ada babi. Nah, kemudian kalau kita coba cari juga di tekstil ya, ada proses-proses atau misalnya penggunaan kuas ya Pak Cahyadi ya. Itu ternyata menggunakan juga material yang memang berasal dari kulit atau bahkan bulu babi ya. Nah, karena itulah sebetulnya kita perlu memiliki keyakinan ya. Karena sebagai muslim kita sama-sama ketahui ya bahwa memang babi, darah dan bangkai itu adalah larangan ya buat kita semua. Nah, inilah peran Kementerian Perindustrian sebetulnya untuk memastikan tadi telusur barang, telusur proses gitu ya, supaya tidak sempat bersinggungan atau bersentuhan dalam proses produksinya. Itulah kenapa kemudian Kementerian Perindustrian sekarang memiliki pusat halal untuk ikut serta menjaga ya barang-barang yang kita pakai ini terbebas dari keraguan-raguan karena adanya material-material haram yang digunakan. Begitu Kak Titi. Oh, begitu ya Pak. Nah, tuh Sobat Industri, halal tidaknya suatu produk itu penting banget karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita gunakan kan. Tadi sempat disinggung sama Pak Marky ya terkait peran pemerintah dalam hal ini BBK, BBT, dan PPIH. Nah, perannya untuk menjamin kehalalan suatu produk dari Balai Besar Keramik itu seperti apa sih Bu Cici? Baik Mbak Titin, jadi peran Balai Besar Keramik adalah menginformasikan kepada industri ya, karena yang paling penting adalah industri berbeda dengan pengguna. Kalau pengguna itu kan tidak paham dia itu bahan bakunya seperti apa. Dia hanya melihat beli yang cantik. Dia pikir kalau tableware itu biasa-biasa saja ya dari bahan keramik begitu. Bahan bakunya ternyata tidak menyangka bahwa yang cantik yang translucent itu ada bahan baku yang terbuat dari. Jadi kami mengedukasi kepada industri. Mereka mulailah untuk menggunakan bahan baku yang dari bahan sintetis, jadi bahan baku alam tentunya, bukan dari tulang. Dan juga kami memberikan himbauan kepada industri juga bahwa
beberapa negara lain juga itu sudah mewajibkan begitu untuk industri tableware dengan label halal. Mudah-mudahan ini betul. Kami pernah mendengar bahwa ada salah satu industri yang sudah mengarah ke situ. Begitu. Dia sudah mungkin mengusulkan atau mungkin sudah akan mengarah ke dia berlabel halal tableware-nya, jadi untuk mengajukan proses sertifikasi halal. Itu dari industri keramik ya. Oke, kalau dari industri Balai Besar Tekstil itu seperti apa Pak perannya? Ya, terima kasih Mbak Titin. Jadi kita di Balai Besar Tekstil di bulan Juli kemarin kita mencoba membuat satu forum komunikasi dengan melibatkan seluruh stakeholder di industri. Wow. Baik industri tekstilnya, baik akademisinya, peneliti maupun di pemerintah juga, melibatkan semua terkait bagaimana perspektif tekstil halal dalam tekstil dan fashion. Kita namakan forumnya itu Tech Talk ya, di mana semua stakeholder industri khususnya tekstil halal bisa bicara bagaimana perspektif di tekstil di halal. Nah, kemudian juga di situ kita bisa mengedukasi seluruh titik-titik kritis baik dari material, proses penyimpanan sampai distribusi di proses industri tekstil dijelaskan. Kemudian selain edukasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder, juga kita Balai Besar Tekstil mengembangkan teknologi-teknologi sebetulnya yang bisa digunakan oleh industri terkait tekstil halal. Contohnya biodegaming. Biodegaming ini menggunakan material berbasis alam yang dipastikan halal, dan ini menjadi salah satu terobosan bagaimana proses di fiber untuk degaming fiber ini supaya dipastikan bahwa materialnya itu halal. Selain itu kami juga mempunyai peran baru ya, kami namakan ISSC, Industrial Services and Solution Center. Salah satunya adalah memberikan layanan tekstil halal ini, baik informasi, kemudian bimbingan terkait sertifikasi maupun material-material tekstil halal, dan kedepannya mungkin nanti dibantu oleh Pak Marki, kami ingin menjadi lembaga pemeriksa halal, termasuk SDM di Balai Besar Tekstil. Kami siap untuk membantu industri, khususnya nanti seandainya dalam proses sertifikasinya membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk memastikan bahwa proses itu tidak terkontaminasi oleh material-material yang haram di proses tekstil. Saya kira itu dari Balai Besar Tekstil. Wow, pelatihan, edukasi semuanya sudah dilakukan ya Pak. Lalu kalau dari PPIH Pak, mungkin tadi sudah disebut ya, tapi bisa ditambahkan barangkali. Seperti apa itu Pak Marki? Ya justru itu Kak Titin, jadi ini peran dari PPIH ya, memang untuk mengkolaborasikan. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Bu Cici ya, sudah membuat suatu penelitian ya, untuk bisa menggantikan ya, material yang tadinya ragu-ragu atau mungkin haram gitu ya. Kemudian sekarang sudah diganti dengan material lain yang lebih halal ya, bisa diterima. Kemudian tadi Pak Cahyadi juga menyampaikan dalam prosesnya ya, bahwa prosesnya juga bisa kita ubah sehingga bisa lebih meyakinkan, tidak terkontaminasi dalam proses produksinya itu dari bahan-bahan material yang kita ragu-ragu atau haram gitu. Nah untuk itu sebetulnya tadi sudah disinggung juga, betul, ujungnya adalah di sertifikasi halal ya. Jadi semua produk yang kaitannya akan digunakan oleh masyarakat, nanti kita akan dorong menjadi barang-barang yang mempunyai sertifikasi halal. Kemudian di situ juga ada proses bahwa ada lembaga uji yang melakukan pemeriksaan ya, itu namanya LPH ya, lembaga pemeriksa halal. Kemudian juga harus ada kecukupan dari SDM yang pemahamannya juga memadai ya untuk halal. Itu ada penyelia, ada pendamping, ada auditor, ada pengawas. Itu yang semua akan kita coba kolaborasikan dan menjadi tugas peran dari PPIH ke depan. Itu Kak Titin. Jadi Sobat Industri, kita udah tahu kan apa itu industri halal.
Jadi bikin kita lebih aware dan peduli terhadap apa yang kita gunakan, seperti itu. Kalau masih ada yang bilang, nggak tahu apa itu industri halal, udah nggak ada alasan, karena semua informasi bisa kita cari dan mudah untuk didapatkan, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Cici atas waktunya, terima kasih Pak Cahyadi, terima kasih Pak Marki. Industri halal, salam sehat, salam halal, halal first. Oke Sobat Industri, sekian Brosis episode kali ini. Saya Titin izin pamit undur diri, sampai jumpa di Brosis episode selanjutnya. Brosis! Ngobrol Sobat Industri.